tentang masa lalu. Lur, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, ganteng, masih muda, dan banyak sekali yang bakalan beliau kasih ke kita ilmu-ilmunya ya, wirausaha yang begitu mantap dan super dupau pokoknya ya. Nah, kita langsung saja memperkenalkan pada Dodo Chandri yang sebelah sana, silakan Kak. Halo semuanya. Ini kenalin apa, Chan? Kenalin nama dulu. Kamu apa kata pepatah itu tak kenal tanda tak sayang Kak? Tanda sayang tanda ya. Tak sayang. Iya. Nah, jadi perkenalkan dulu namanya dulu, siapa, pekerjaannya apa, silakan Kak. Ya. Halo semuanya. Nama saya Yadi. Saya sebenarnya wira swasta, bukan sebenarnya, emang bener-bener wira swasta ya. Bukan pegawai. Usahanya ada beberapa usaha seperti CCTV, juga ada rumah makan, yang dulu juga ada bimbel gitu ya. Ya ada lumayan banyak lah usaha saya. Dari selama berwirausaha ini Kak, pokoknya banyak kayak macam-macam wirausaha. Lumayan banyak, iya. Nah Kak, ini kan namanya podcast masa lalu, artinya flashback kan, flashback ke masa lalu. Ini Kak Yadi ini memulai usaha itu dari tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu Kak. Ini bentar Kak, sebelum dijawab. Ini kita mau nak pakai bahasa Palembang atau bahasa Indonesia? Nyantai bela kali ya. Palembang be? Palembang, Indonesia Desa nyampur dah apa dah ya. Oh, Palembang bela Kak? Palembang be. Ya jadi juga. Nah, jadi Lur, kita ini nak pakai bahasa Palembang. Nah, kan belum ada kan di podcast Malu Masa Lalu kita ada pakai bahasa Palembang. Nah, ini kita pakai bahasa Palembang biar kalian puas ya. Baca. Dulu Chandri ya. Nah Kak, silakan Kak, ngomong Kak, budak-budak itu Kak mana itu? Nah, iya. Jadi tadi apa? Kapan masa lalu, kapan mulai usaha tadi? Betul, ya? kapan mulai usaha tadi? Jadi kalau usaha memang sebenarnya udah lamonian juga ya, tua kali. Tuh. Iya. Jadi usaha itu mulai itu tahun 2003. 2003. Iya, jadi sudah. Umur berapa tadi kamu Kak? Masih Umur 17. Alhamdulillah kalau masih dilihat gitu ya. Umur 40 tahun sekarang ini. Nah, jadi kalau dulu ngawalin usaha masih di umur 24 tahun. Oh, 24 tahun. Ya, jadi sudah sekitar 16 tahun lah usaha ini ya. Sempat juga bekerja di bank BUMN salah satu. Tapi akhirnya mutusi diri buat resign dan lebih senang ke wirausaha gitu sih. Jadi kalau mau cerita tentang usaha pertama kali sih itu bimbel, Chan. Oh, bimbel. Iya. Senang karena kita kan namanya kumpul dengan anak-anak kan muda terus jadi ya. Oh, muda terus. Jadi gitu emang sekadang cari usaha apa? Bimbel. Itu loh Mbak Chan. Bukan cara wong Palembang ada gawe bukan ya? Aduh, bukan saldo gawe bukan. Memang cari duitnya yang ini nih. Memang nyari duit sama hobi juga. Hobi juga. Nah. Jadi kan kalau ngumpul dengan muda tuh lemak lah, lebih seru lah gitu kan. Pengalaman juga ya. Iya. Ngapa Kak kamu buka awal pertama kali itu bimbel tuh Kak? Ngapa? Yang tadi, yang pertama karena seneng kumpul dengan wong-wong yang lebih muda pada kita, beda ya. Terus kita juga namanya usaha kan juga peluang. Oh, peluangnya ya. Iya. Jadi emang dulu abis yang begawe tadi kan balik ke Palembang, dulu begawe luar kota. Balik ke Palembang masih nganggur juga kan sambil nyari begawe. Nah, nyingok di rumah orang tua itu kan sebenarnya lalang udah sekolah. Oh iya. Lumayan banyak. Hitung yang lewat nih adalah cak umur 200 kali ya. Wow. Ada SMP, ada SD. Loka duit ini. Jadi seolah tuh duit yang lewat ya. Iya. Bener. Kita nggak tahu, duit ini lewat terus gitu ya. Nggak pernah mampir duit ini. Iya bener. Akhirnya kita buka usaha bimbel itulah aja. Jadi awalnya juga, nah ini buat kawan-kawan juga sebenarnya. Kalau basic aku dewek sebenarnya manajemen. Oh, manajemen kamu? Iya, bukan guru jadi ya. Oh iya. Nah tapi ada dikit-dikit lah nyampurnya dengan usaha berarti kan. Iya benar. Namanya manajemen juga kan menghandle karyawan, berarti juga menghandle pokoknya orang kalau lain. bos itu pacak-pacak lah pokoknya. Serah kita pokoknya itu. Iya. Nah, terus Kak? Jadi pertama kali buka usaha, memang beli peralatan pakai duit dewek, sisa gaji dulu. Gaji ya?
Kemudian kita juga apa tuh istilahnya tuh berani ke diri kan? Berani ke dirinya, ya benar. Ya. Jadi buka bimbel pertama kali siswa duo. Bulan pertama, cuma duo. Oh, untung dah sikap bagi duo jadinya. Iya. Kayak viral kan? Nah, kalau Duo dulu itu, Kak? tapi rame, iya. Wow. Jadi cuma duo. Jadi ya namanya usaha baru kan, belum banyak dikenal uang. Ya namanya usaha baru dan dewe gagal loh. Mahal apa enggak? Untuk gagal tuh mahal daripada kayak Adi nih katanya. Tidak juga. Oh, tidak ya? Karena mungkin baru kenal tadi ya. Oh iya. Nah, terus juga kalau aku perhatiin kemarin itu ada kesalahan di timing. Ngapa Kak timingnya Kak? Jadi kita kalau buka bimbel itu, kalau misalnya kepengen minimal risikonya ataupun harusnya untung cepat gitu ya. Itu bukanya jangan di bulan-bulan selain bulan Januari sama bulan Juni. Ngapa Kak itu Kak? Nah, karena kayak ini. Siswa itu begitu bulan Juni sama bulan Januari, disinilah mereka yang akan mencari namanya bimbel atau tempat les. Ujian ya? Bukan, jadi kan habis kerjaan kelas ataupun habis ujian bagi rapot kan. Nah, baru mereka akan mencari tempat les. Oh. Dari liburan tadi. Yeah. Nah, artinya kalau misalnya kawan-kawan itu bukanya di bulan Oktober misalnya kayak sekarang ini, lah telat kawan-kawannya. Oh. Siswa tadi lah kembali sama bimbel yang lain. Itu pertama. Iya. Terus yang kedua memang pikirannya udah bukan lagi untuk nyari les. Udah belajar lah kayak gitu pikirannya kan. Nah, dulu aku lihat aku salah di situ juga kan. Jadi bukanya itu kalau salah Desember aku bukanya. Untuk nak jauh untuk nak jauh nih. Jadi buka Desember cuma 2 di bulan pertama itu. Nah, kemudian buka ya walaupun 2 kan tetap semangat, mungkin kan? Iya. Jadi bimbel ini sama becak bisa terbang Jan. Iya, benar. Bugolah penumpang tidak penuh dah ya, harus jalan kan? Iya, benar. Nggak mungkin gara-gara 2. Nah, cuma 2 maaf nggak jadi bimbelnya. Nggak mungkin kan? Urung ke? Urung kan? Nah, sama kayak pesawat. Bugolah dia ada penumpang kan harus terbang, tidak? Pesawat itu kan? Itu posisi kemarin dengan karya apa mahasiswa apa murid yang 2 ekor itu pakai guru berapa ekor katanya Kak? Kita udah kayak gurunya. Oh masih Jalan wajar dulu. masih pendiri dulu ya. Iya. Kita guru, kita adminnya, kita CEO-nya, kita gagal loh. Jadi kata orang itu apa? Chief of all. Oh. Mutu Jadi talent kepala semuanya, kita gagal. Nah, jadi untung memang kemarin itu bukanya di bulan Desember. Jadi sesuatu ada dulu kok. Tidak lama itu kan masuklah ke bulan Januari. Betul kan? Liburan siswa. Nah, bulan Januari siswa langsung rame. Dan siswa kalau tidak salah itu masih tidak banyak nian sih, masih mungkin ada cak 40. Lumayan kalau lumayan ya. Jadi dari 2 langsung naik 40. Nah, di 40 ini masih dewan gagal loh. Jadi guru juga, jadi admin juga gitu kan. Sama dulu ya namanya kita usaha tadi ya. Kita tidak boleh tidak berkembang, tidak menemukan inovasi namanya kan. Misalnya ada unik lah dari kita betul. Nih kan. Misalnya buku nih. Buku dipakai buku yang lama atau pakai buku di sekolah. Nah, kami dulu tidak. Saya dulu tidak ya, bukan kami ya, karena masih dewean. Jadi saya dulu tuh istilahnya itu inovasi juga. Jadi misalnya nyari misalnya bacaan. Nah, kalau di buku kan itu jarang bahas tentang ampera. Nah, siswa ini kan namanya bahasa Inggris tadi ya, biar dia ingat kan kita nyari sih apa yang bakal bisa dengar sama dia. Jadi kita bikin tulisan bahasa Inggris tentang ampera. Ampera is apa kayak gitu kan, kita buat wacananya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, karena tadi kita buat kayak gitu kan siswa kan jadi inget. Oh, pokoknya aku jadi inget Ampera itu bridge gitu bahasa Inggrisnya. Apa jembatan itu bridge karena Ampera bridge gitu kan ngomongin kan. Nah, kayak gitu. Terus sambil kita benahin dari sisi bukunya, kita buat dewek, walaupun kita ada buku panduan ya, kita buat dewek, terus kita ngembangkan juga cara belajarnya apa baik. Malah kemarin itu kan karena benar baru mula kan, melain kan. Kita baru bikin nih. Jadi pertama tuh harus opening apa kayak gitu kan.
baru masuk ke inti materi. Iya, biar latihan. mereka tuh tidak bosen lah. Betul, harus closing. Kalau itu belajar dengan Kak Yadi ini agak bosen kayak Bosan kan? Ah. Begitu masuk kelas, buka halaman 37. Wah, kayak gitu langsung kan? Nah, kita kan buka opening dulu. Jadi siswa tuh bukan cuma sekedar belajar, kadang-kadang kita bahas juga hal-hal umum. Iya. Misalnya, sekarang ini kan kita opening pakai kerusuhan di bola kaki ini Surabaya kan? Kamu jangan kayak gitu. Jadi dulu kan kita bahas kan. Nah, kadang-kadang kan mereka jadi respon istilahnya kan, dapat feedback. Iya. Oh, itu juga iya. bisa pancing mancing mereka nalar mereka juga ya. Betul. Karena kan kalau kita Tidak belajar tegang ini kan mereka. jangan dari kita baik Iya. yang ngomong ini, harus dua arah gitu Iya, kan komunikasinya. Nah, dia mulai nangkepi kan, yo sereh banyak nian yang meninggal kemarin tuh kasihan ser ini. Nah, kayak gitu. Itu sekedar buat ngerespon baik Iya, kan. ngerespon juga ada ikatan juga batin. Betul, mereka, batin kan. mereka. Akhirnya deket tadi kan, barulah kita masuk ke materi. Nah, kayak gitu. Nah, Jadi awal-awal kalau di tempat lain tuh mungkin tegang nih iya. Cana bunuh itu kan. bunuh gitu Iya. ya. Terus buku juga mungkin tebel gitu Tebel, kan. ya. Nah, kita tidak biasa pakai buku tebal. Kita biasanya pakai kertas berapa lembar gitu buat materi hari ini gitu. Kesannya jadi kayak sedikit kayak gitu. Iya, iya. Padahal tetap banyak mas. Tetap banyak kalau kumpul ya. Kumpul. kan. Sehari-hari gitu Iya. kan. Tapi mereka tidak terasa kan. Ini Betul. kayaknya dengan belajar di les kayak Yadi ini ringanian. Padahal Iya. kalau di komputer sama baik dengan. Iya, kalau untuk tembuk tadi iya kan kayak gitu. Nah, terus Kak. Terus berkembang 6 bulan. Nah, meledaknya itu memang terasanya pas di bulan Juni tadi aku bilang. Jadi kalau di bulan 3, 4, 5 sepi pas yang daftar. Sedikit kan. Iya. Nah, di bulan Juni itulah yang langsung siswanya kalau tidak salah masuk lebih lah. Jadi 160 siswa waktu itu Wih. langsung. Nah Kak, ini kan ngomong-ngomong tentang dari tadi bisnis apa? Bimbel kamu Kak. Iya, iya. Namanya siapa Kak? Namanya Kak? Oh, namanya belum ya? Andri, kita asik ngobrol ya. Iya, namanya dulu apa bimbel? Kalau kayak dulu Chandri tahu kan, tahu itu aku, artinya pernah aku anak aku apa cucu aku apa siapa Betul, kan? Wis cacat tuh ini artinya itu untungnya. Nama bimbelnya Dolphin namanya. Dolphin Kak. Ya. Ngapa Dolphin Kak? Nah, ini juga seru Chan. Jadi masalah namo ya. Malah pertama kali kita buka namo itu belum ada namo, cuma kursus baik kita ngomong ke siswa. Kursus. Iya. Jadi bulan pertama itu udah KT namo. Oh, dari namo. Iya. Pokoknya situ ada buka les baik kayak gitu nah istilahnya. Oh, itu kan. artinya buka les artinya. Ya. Namanya les kayak di mungkin Nah, namanya kan. KT namo dia sama Iya. sekali. Jadi masuk ke juga kan bulan tadi ya, bulan 1 udah nambah siswa, masih belum ada namo nih. Kalau namo masih mikir, namo apa lah cocok ini kan. Nah, karena tadi kita istilah itu galau dewek nyari namo penting gitu kan. Kita minta usulan dari siswa. Oh, Kira-kira siswa. namo apa? Karena kemarin waktu aku pertama kali buka itu kan, karena kan yang cabang pertama itu kan di Kebun Gede, di dekat Musim 6 sekarang. Oh, musim 6 ya. Nah, jadi sempet terpikir namanya Kebun Gede. Jadi bimbel Kebun Gede kita ngomong kayak gitu kan. Oh, iya. Cuman lah seminggu mikir, tapi kalau berkembang nih, nggak mungkin kayak buka di skip ngomong bimbel Kebun Gede juga kan. Iya. Nah, Aneh jadinya. Aneh jadi kan. Agak cak mano kayaknya. Malah rancu Iya, kan. rancu nih aneh. Nah, fatal kan namanya itu kan. Nah, akhirnya kita minta usulan dari siswa tadi. Kira-kira nama apa lah cocok buat les ini gitu kan. Iya. Adalah masukan ini. Nah, dapatlah 3 nama, tapi aku lupa kan. Kira itu apa dia juga pilihan itu. Tangkin Lamunian, lamunian. Nah, dari 3 itu kita buat bahwa pilihannya ini. Nah, kemudian kita sodorkan lagi ke siswa tadi. Kira-kira mau pakai nama A, B, atau C nih. Nah, akhirnya ternyata siswa dewek lah yang milih. Banyaklah pilih nama pakai nama Dolphin tadi. Dolphin. Ya, Kalau aku ngasih namanya sih kok bagi 2 Kak. Oh iya. Iya, kalau lagi viral tapi di sana ya. Sekarang Lagi viral. Iya. Jadi khusus sih kok bagi 2 katanya. Iya. Gurunya pacar dibagi-bagi katanya. Takutnya bangku juga, Jan. Bangkunya Bagi 2. bagi 2 juga. Bangkuan. Bayar separuh bisa. Bayar pas paruh apa kan. Nah, dari situ bukalah cabang ya Kak ya. Buka cabang. Cabang kedua itu ada di Skip malah di Skip. Pendopo tadi. Pendopo sini. Kemudian cabang ketiga buka di depan kelas 10 di Bukit. Bukit. Oh, masih bayar ke Bukit lagi jadinya tuh. Masih, ya. Itu karena kan kita belajar kan. Iya.
bahwa kami kemarin buka di cabang skip tuh salah itu sebenarnya. Kenapa Kak? Jadi kan istilahnya itu terlalu jauh dari cabang pertama. Nah, sedangkan ke guru ini kan kita harap ke yang cabang satu tadi yang ngajar sana. Oh iya iya. Ongkosnya kan jadi mahal kan. Benar. Nah, akhirnya kita belajar, kita pilih memang ke cabang itu yang deket dengan cabang pertama tadi. Jadi yang di skip tutup dulu. Masih jalan. Oh, masih tapi jalan. kos-kosan jadinya. Oh. Karena besar di kos gurunya. Gurunya ongkos tadi ya. Iya, jadi kan gurunya tersendiri dia. Kalau yang di Bukit ini tadi dengan yang ganti di dia satu hari di Kebun Gede, satu hari di Bukit. Dekat kan, jarak itu iya. 3 kilo lah. Jadi baca dua bimbel itu cuma siko guru betul, istilahnya kan. bener. Guru bahasa Inggris cuma Siko, guru IPA cuma Siko. Jadi baca mau temating kamu sini katanya. Ya, kita buat harinya, Oh, kan. Jadi hari ini dia di Kebun Gede, agak hari besok dia di Bukit kayak gitu. Tapi aku yakin yang kayak tidak mungkin lah namanya karyawan di ini kan tidak mungkin. Ya. Pasti ada lah ada sesernya. Ayo kamu. Ya, itu penting. Kan namanya karyawan kan dia kerja cari duit kan. Iya, benar. Sampailah Kan pondasi kata orang tua tuh Kak, pondasi usaha tuh karyawan. Jadi Betul, kalau betul. karyawan kita tidak sejahtera Betul, benar. hancur pasti usaha ya kan? Benar, asli itu. Nah, habis dari yang buka cabang ketiga tuh, lanjut lagi enggak ke cabang keempat? Ada, cabang keempat itu kita jelasin malah jauh lagi. Jauh nih enggak? Ya, tapi itu sama. Oh. Sama kawan-kawan. Jadi istilahnya itu cabang 2 kan 2 ini ngasil ke cabang yang Bukit sama Kebun Gede ya. Yang di skip kos-kosan gitu kan. Maksudnya duit itu muter lewat dapat dari siswa, bayar gaji guru habis gitu kan. Nah, kita coba jalan cepet nih kemarin itu kan. Coba kalau misalnya di franchise kan bisa enggak Nah, kayak gitu. Tapi kan kita enggak berani. Istilah tuh langsung jangan-jangan kayak buat franchise tapi tidak laku kan, kasihan investornya kan. Jadi caranya cek mana? Cari kawan kira-kira kawan-kawan yang ada ruko yang pasif, yang tidak terpakai gitu kan. Mau enggak dibuka di sana? Istilahnya bagi hasil gitu kan. Bagi hasil. Ya, kita coba nih gitu kan. Nah, terus survei juga. Waktu itu di sana banyak enggak bimbel yang ada gitu kan. Kalau misalnya bimbel sana. Tapi kayaknya kalau tahun-tahun 2000-an itu kayaknya dikit. Masih dikit ya. Masih betul, dikit betul. Jadi kami datang ke sana, survei ada cukup bimbel Bang, sudah ada. Yang sudah ada di sana dan itu pun full. Oh, selalu full. Artinya dia Selalu sering full. nolak artinya ya? Betul. Artinya kan pasar kita kan. Pasar yang istilahnya udah luber. Nah, kita nampung airnya nih. Air luberannya itu kan. Nah, ini kita buka di sana. Rame pasti kayak. Rame. Nah, itu langsung rame tuh yang itu. Yang itu pertama kali buka langsung 80-an siswanya rasanya. Wow. Pertama kali itu. Artinya bisa sampai berapa kali lipat dari punya kamu pertama kali yang Betul, jauh. Kali lipat, benar. Ya. Nah, tapi yang menyesuaikan ini kan memang istilahnya cabang apa ya? Uji coba juga lah namanya. Uji coba buat franchise. Nah, itu kamu ada bayaran nggak? Apa cek mana itu Kak? Udah. Kita kan pengen coba nih. Coba dulu ya. Iya, kita pengen coba. Yang berhasil ya. Dia yang kelola, terus kita yang ngasih bahan-bahannya kan, acuannya, kurikulumnya kita kasih kayak gitu kan. Hasilnya bagi dua ya. Hasil bagi dua. Nah, tapi itu istilahnya jalannya cuma 2 tahun waktu itu ya. Kenapa lah Kak? Ini kalau menurut aku sih pecah kongsi sih. Oh, Pecah kongsi. biasa itu. Biasa kalau salah duit kawan kadang-kadang gitu Iya, ya. biasa Ya. itu memang. Nah, akhirnya cabang yang 4 kita tutup lah 2 tahun. Nah, terus cabang 5 ialah yang di angkatan 66. Masih balik ke skip lagi artinya. Betul. Kan kerja tadi. Soal jangan ngosan tadi kan. Iya. Nah, kita buka langsung 2 cabang waktu itu. Kebetulan ada dana, sudah terkumpul dana lah gitu kan. Jadi buka di angkatan 66 yang sekarang itu jadi kedai Cikman. Nah, sama di Jalan Sosial. Di dekat saya lupa nama SMA-nya apa ya. Dekat dengan SMA itu. SMA Kasih Ibu ya? Kasih Ibu, ya Kasih Ibu. Betul ya? Kasih Ibu. Di situ kita buka waktu itu. Nah, itu jalan 2 tahun. Nah, kalau ini pengalaman lagi nih. Ini duitnya ada, tapi SDM-nya belum siap. Jadi kan gini maksudnya. Kemarin tadi kan yang kita bilang kan bahwa di skip tadi kan kos-kosan tuh. Nah, kos-kosan, duit masuk, keluar lagi gitu kan. Habis-habis sampai. Sehingga buat gaji karyawan pun itu masih kurang bagi mereka pasti. Akhirnya kan karyawan keluar masuk gitu kan. Benar. Nah,
uang ada tadi kan kita buka langsung di yang di angkatan 66 sama di sosial. Sosial ya, Kak. Benar. Nah, karena tadi udah bener yang ini ya polanya kan. Nah, cuma guru yang ada di sini adalah guru baru semua. Bukan guru yang saya bawa dari cabang satu tadi. Jadi rekrut baru semua ini. Nah, bayangin istilahnya tidak ada orang yang menularkan culture ataupun budaya di kita pertama tadi. Oh, untuk yang apa awalnya opening dulu, intro dulu Ya, ke mereka. betul. Jadi mereka tuh kayak bimbel, kayak main-main tapi serius. Nah, itu kan? nggak terbawa jadi Ya, kan. iya, terbawa, Kalau ini benar. kan baru galau kan. Iya, waktu. iya. Nah, masalah baru muncul akhirnya kan. Jadi yang berantem antar karyawan itu terjadi akhirnya. Itu terjadi. Nah, tapi alhamdulillah bertahan lah itu. Bertahan, tapi mungkin tidak sebagus yang cabang pertama, cabang yang Betul. di pokoknya arah-arah bukit lah, Kak ya. Ya, betul. Soalnya mungkin itu area pantau kamu kan lebih dekat ya, Kak ya. Betul. Kalau masalah pantau sih kayak di bukit itu udah kayak passive income sih. Kayaknya kita udah tinggalin bed apa kayak gitu nah. Nggak Udah jalan apa-apa. semua. Karena kan ada koordinator, ada admin, gurunya juga guru lama yang udah Pasti lah. Pastilah iya, benar. Jadi habis itu buka di bukit itu buka di skip itu 2 ekor ya langsung ya. Ya, yang di skip angkatan 66 sama di jalan sosial. Habis itu buka lagi. Buka lagi satu Total di berapa Kak jadinya Kak? Total seluruhannya. Waktu itu 7 7 cabang. Gimana ya saudara tadi? Satu lagi Tarang Klapo. Jauh juga. Kemarin. Nah, yang Tarang Klapo ini permintaan dari istri ya kayak. Oh. Jadi kebetulan waktu itu beli rumah. Beli rumah Tarang Klapo. Awalnya dikontrakin awalnya. Dikontrakin kalau nggak salah 5 juta ya pas tahun waktu itu ya. Nah, rumah dikontrakin setahun waktu kami kontrakan bagus nih. Tidak. Begitu kita mau ambil lagi rumahnya Hancur. hancur lagi kan. Lagi banyak Ya. pokoknya kayak itulah namanya uang Betul, di kontrak ya. itu memang kayak itu memang. Kita juga ada bisa marah juga sebenarnya kan Iya. karena namanya barang dipakai ya. Iya. Nah, begitu nak komplain juga nggak bisa karena orang sudah pergi gitu kan. Tapi tidak wajar juga sih uang yang kontrak itu. Bagi uang yang kontrak tuh tolong lah rawat Ya, lah dirawat itu ya, rawat. Jangan tidak. Kalau tidak kamu yang dirawat aja. Nah terus ya, habis sudah dibuka itu gara-gara permintaan istri, request dari istri buka di Tarang Klapo. Ya. Karena apa Kak? Gara-gara rumah tadi? Nah, terus tidak ada dikontrakin lagi kan sama baik ternyata. Borok juga rumah ada dikontrakin, betul lah. Jadi serba salah dikontrakin borok dan dikontrakin borok kan. Nah, karena kita udah lama buka bimbel kan. Nah, Jadi istri ini ngomong, udahlah kita buka juga biar coba Tarang Klapo kan. pakai rumah itulah. Pakai rumah itulah. Jadi tinggal direhab dikit. Jadi Atau tapi memang kamar. itu Kak, di perumahan tuh memang apa? Istilah tuh memang banyak anak-anaknya nih apa memang? Lagi rame ya apa? Tarang Klapo udah rame. Udah Itu rame, kan? Tahunnya mungkin tahun 2014 deh buka itu. 14. Iya, udah lama, kan juga udah lupa. Itu sih. Tapi bimbel ya yang tadi ya balik karena pandemi kemarin bimbel kita pilih buat tutup waktu itu. Karena kan istilahnya waktu itu wong tua siswa takut buat bimbel kayak gitu kan. Nah, juga kemarin kebetulan kita kontraknya udah lama-lama. Cuma setahun sampai 2 tahun. Nah, jadi istilahnya kira-kira kan kita kalau usaha kan, wah ini berat nih kalau misalnya tahan ke, ngapa kita harus tahan ke gitu kan daripada kita rugi terus kan. Iya. Nah, bener. jadi aku memutuskan buat waktu itu bimbel buat tutup dulu. Jadi vakum lah selama 2 tahun lah kira-kira. 2 tahun. Iya. Lumayan kan? 2 tahun vakum artinya Kak. Betul. Artinya tapi tidak BP sudah ya. BP udah BP kalau ya. udah untung juga kan, udah dapat apa-apa kan. Ini tidak masalah sih. Iya. Takutnya kita BP Kak. Ujung-ujung bagi piring terbang kayak sama yang di rumah. Kalau BP sih. BP ya sudah. Ya, Nah, setelah pandemi ini tapi sebelum pandemi juga ada usaha lain kamu Kak? ada. Tadi kan ada CCTV itu ya? Iya, benar. Itu CCTV itu sesudah bimbel apa sebelum bimbel? Sesudah Jadi bimbel. CCTV itu kan ini ceritanya. Oh, pas berjalan bimbel kamu buka lagi CCTV gitu? Iya, jadi kan yang itu dia angkatan 6 tuh. Angkatan 6 itu di ruang tengah itu kan ada 3 kelas tuh. Ada 3 kamar yang kelihatan kelas. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada itu mungkin ruangan pavilion ya. Oh, pavilion. Misalnya ada ya, tamu yang mau nginep kan. Nah, ini kan istilahnya kalau kita ngomongin keuangan, ini kan
sekarang ini liability kan, Iya, istilahnya iya, itu iya, bener-bener Kak. ada ruangan yang tidak kita manfaatin, Iya, gitu kan? iya. Sayang be, Sayang be, nganggur kan? kan. Harus Iya, disapui, harus dibeneri, dicat juga gitu kan? Bener-bener. Nah, itu kita buka karena kita siswanya SMP ada, SMA ada, kayak gitu kan. Kita buka toko komputer waktu itu. Toko komputer. Betul. Toko komputer. Nah, saya udah bisa bikin website waktu itu. Wih. Sudah bisa Chan, bikin website. Walaupun jelek websitenya kali. Tidak lah, pasti bagus lah. Kalau namanya manajemen itu pasti top chair lah pokoknya deh. Nah, ini salah satu hebatnya online nih. Ah. Jadi dapat buka toko komputer. Toko komputernya nggak tahu bagus bener ininya jualannya. Tapi karena tadi kita buat website, Jadi agak ke mano ya. ada perusahaan dari Jakarta. Jadi perusahaan ini berat usah sebut kali ya. Nawari dia. Jadi gini, dia tuh bilang ke rekanan dia yang pemakai jasa dia bahwa dia punya cabang di seluruh Indonesia. Padahal dia tidak punya cabang. Dia tuh istilahnya itu apa? Kami ini partner dia gitu. Oh. Ada tempat istilahnya itu kan. Nah, jadi dia yang tadi kerja partner sama kami. Pak, kalau misalnya ini kage apa tuh? Ada servisan ini tolong dibantu Pak Nah, kayak gitu istilahnya. Iya, benar-benar. Jadi tidak usah payah-payah buka cabang dia. Ya betul, bagi dia kan untung nih. Untung dia kan tidak perlu lagi repot buka cabang, buka Iya. admin kan. Nah, bagi kita juga untung, kita dapat job istilahnya iya. kan. Jadi istilahnya dulu tuh kami banyak lah kayak yang pegang perusahaan besar lah, bank-bank besar juga kami pegang waktu itu buat Pas kemarin itu servis ya, sama servis. ini. Ya. Tapi sekarang lah kayaknya kalau toko komputer sudah agak susah kayak. Susah, dulu juga susah dulu. Dulu tuh laptop itu ya untungnya itu cepet ya kalau 100.000 tuh mah. 100.000 Kak? Iya. Wow. Susu beda SMP deh. Iya, zaman itu ya tahun 2014 ya. Jadi sekarang tuh modal 2 juta kan balik 100.000 tuh rasanya udah masuk akal ya. Ini udah masuk akal nih kan. Cuma untung berapa? 1% enggak? 1% apa 10%? Banyak HP ya kak ya? Iya, HP ya. 1%, 10% deh, 300.000 ya. 300.000 katanya. Artinya udah sampai 1%-an nggak ya? Iya, Kurang lebih lebih ya 10% itulah lah ya. berarti kan. Rasanya udah masuk akal kan. Memang ada promo. Nah, terus yang kedua, komputer kan canggih ya, cepetnya kan. Baru keluar yang dual core, muncul lagi yang 3 core, apa kan pokoknya ya, banyak pokoknya. cepet pokoknya kan. Jadi yang lama belum terjual laptopnya sudah muncul lagi varian baru kan. Tapi itu titipan tapi Kak. Sebagian titipan, sebagian itu beli harus, tidak boleh. Oh, tidak Kan boleh ya? ada diwajibin juga kalau itu beli. Oh, pintar Stok. juga wong itu Kak. Ya, kadang kan dia saat kita bisa dapat diskon itu kan ya karena ada minimal stok juga gitu. Iya, iya. Jadi ada duit juga lah yang harus ditanam di situ Dikuang, kan. Ya. Nah, dari yang toko komputer tuh terbentuk Nah. namanya. Jadi justru kami lebih ke servis. Oh, ke servisnya pada dijualnya. Betul, penjualnya tidak boleh banyak nian, tapi servisnya banyak nian. Oh. Satu hari bisa berapa kayak gitu kan. Nah, itulah berlanjut sampai sekarang. Nah, salah satunya itu adalah CCTV. Oh, yang untuk servis-servis masih servis-servis. Tahun 2015 ada lagi. 18. Iya, 2015 ternyata yang perusahaan Jakarta kalah tender nih. Kalah tender dengan bank-bank tadi, ada beberapa bank. Nah, akhirnya kan kita dapat lagi kan. Iya, iya. Nah, kita mulai berjuang dewek nih. Oh. Karena kita berjuang dewek CCTV-nya. Artinya sudah rezekinya sudah di situ lah dulu katanya guys, stopnya dulu. Betul, untuk servis kan. Nah. Tapi kita kan yang namanya punya karyawan kan nggak boleh nyerah, ya Jan. Iya, iya, Kita harus iya. berjuang ke karyawan ini kan. Nggak benar. mungkin gara-gara Jakarta ada KT ngirim Orderan lagi kita udah stop kan. Iya, berhenti galau PHK Iya, galau kejam nenek. kejamnian kan. Nah, akhirnya kita jualannya sekarang CCTV. Itu sih katanya. Jadi CCTV itu awalnya dari servisan dulu atau modalnya Kak ya? Betul. Nah, Artinya yang bimbel itu tidak diganggu kan modalnya? tidak, pisah. Pisah nih artinya, pisah Iya. manajemen. Pisah. Ya emang pertama kan tadi kan komputer tuh yang Iya, bisa pakai modal kan. benar, iya. Modalnya mungkin dari bimbel kan sekalian. Nah, tapi untuk CCTV tidak. Yang Udah, dari pisah servisan dengan- tadi. Ya. Karena kan tiap bulan dapat duit lah dari tadi kan servisan kan. Tapi artinya karyawan yang mau servis-servis itu tetap masih kamu pakai katanya Kak? Sampai Masih. CCTV? CCTV ini kan ya ada yang masuk ada keluar kan. Iya, pasti. Masuk keluar, Iya. masuk keluar kan. Tapi yang lama masih kita pakai. Masih kayak. Masih. Itu CCTV di mana Kak sekarang Kak? Tokonya ada di Musim 6 itu. Musim 6? Iya. Di rumah dewe itu artinya? Jadi kan Oh. pandemi kan toko yang awal kan di Bukit tuh, yang di samping SPK3 CCTV kan. Akhirnya karena kita mikir ada dulu tempat kan terlalu sibuk agak ngurusi sana sama sini kan. Iya. Nah, dulu kan gudang di Musim 6, toko display di SK2 tadi ya. Iya, SMK 2 tuh. Akhirnya kita putus ke buat
gabung B jadi satu tempat biar lebih mudah ngawasinya kan. Oh ya, biar tidak makan waktu juga, terus juga Betul. tidak banyak juga karyawan kan. Karyawan juga masih double betul. kan kalau dua tempat Betul, kan. betul. Jadi malah si karyawan tapi lumayan gaji dia kan. Iya, benar. Bonus-bonus dia. Ya. Ya, Benar juga jadi sih. ya memang bingung sih kalau dua tuh. Iya. Kan display di situ tuh. Nah, kayak ngoordinasiin buat pemasangan. Iya, Ngomong dengan benar, gudang pasti, di musim 6 kan. Nah, kalau sekarang kan tidak briefing sekali B kan. Iya, sekali. Kalau dulu kan briefing ke musim 6, briefing lagi ke Bukit kan agak waktu ya. Apalagi sekarang macet tuh. Oh, situ. macet nian kok juga. Musim 6 tampun. Cak mana lah caranya biar ada macetnya? Bingung juga. Biar pemerintah mikir ya. Iya, biar pemerintah bela. Kita selesai kecampur lagi salah mulu. Nah, habis dari CCTV itu Kak, apalagi yang kayaknya pasti kan namanya ini kan manusia ini kan pasti tidak ada kepuasan. Wah, tidak ada kepuasan. Jadi nambah lagi Kak. Kalau nambah lagi sih ya belum ada nambah. Cuma yang ruko yang kemarin kan yang di Bukit itu kan masih ada sewonya sebenarnya. Masih lama juga lumayan sewonya itu kan. Nah, sekarang buka usaha bareng kawan lah, bareng kawan-kawan kemarin yang juga terdampak sama pandemi kan. Daripada rukonya kosong, nah sekarang kita manfaat ke jualan ayam penyet kita di sana. Ayam penyet. Ya, baru buka nanti 3 hari. Jadi Senin tadi baru buka ini tanggal 1 ya berarti ya. Tengah tuh ya benar. Nah, atau Oktober tadi kita buka ayam penyet di sana. Ayam penyet pasti ada kuningan pasti Kak. Itu sih lebih ke dia masalah itu ya. Oh, artinya Ya. kamu cuman display tempat Tempat, ya? iya betul. Jadi kan, dia yang modal yang untuk ini, jadi tetap masih bagi hasil. ya. artinya. Jadi kan misalnya kita tadi ketemu ya sama kawan kan, makanya dengan Chandri nih, Iya. kan aku seneng nih bisa ketemu kan. Karena kadang Aku malah lebih seneng lagi temen kayak di Lalamonian udah berapa tahun ya? udah ketemu ya karena Iya, pandemi. iya. Terakhir kita ketemu di rumah kamu tuh lah Kak, soalnya Kak. Iya, Kamu iya, ngobrol tentang YouTube juga kan. YouTube, iya, YouTube. benar. Soalnya aku juga kayak itu banyak komputer. Iya, betul. Itu komputer dari Bimbel kemarin kan? Oh, bimbel ya benar. Itulah Nah, kamu yang ini tutup kayaknya itu banyak bisa bawa jadi galau. kepulang duit ini dapatnya Iya, kamu. iya. Tapi kayak memang belum fokus di gol gitu satu kan. Soalnya. Iya, iya. Oh, lah, lama juga tuh ternyata 11 tahun lebih ya ternyata kalau Pikir-pikir musim ya. 6 belum selesai kan posisi itu kan. Lupa, Iya. Kak. Betul. Belum selesai musim 6. Masih Musim ada 6 teras kami. Iya. Masih ada halaman. Masih ada halaman. Itu duduk di terasnya itu aku. Iya. Oh, jadi selesai dari itu kamu yang display di tempat tadi kan untuk ayam penyet. Iya, betul. Terus Manu kan namanya marketplace juga kayak. Oh iya, jual online masih kayak di Tokopedia, Bukalapak. Apa Lazada. namanya Kak? Nama tokonya, toko online-nya. Ada 2 ya. Yang pertama kan Indosiar Medika, yang kedua itu yang toko pempek Ampera. Toko pempek Ampera. Oh, pempek Ampera itu Iya. fokus ke makan kuliner we. Iya, jadi jatuhnya itu lebih ke bantu kawan-kawan UKM sih sebenarnya. Oh. Jadi kan waktu di Bukalapak kan memang sering ngasih pelatihan buat kawan-kawan kan. Nah, Termasuk cuma aku. ya ketemu di Bukalapak tahu Iya, kali ya. Bukalapak, iya. Betul ya. Nah, kemudian kayaknya greget deh. Kawan kayaknya kurang cepet nih gitu kan. Nah, udah kita bantuin produknya mana. Ayo kita kumpulin, nanti kita bantu jualin kayak gitu. Dari pemerintah, yang mana pemerintah? Tidak kata gerakan. Aku agak aneh nih sebenarnya. Kayaknya pemerintah tuh kayaknya udah salah disebut lagi kayaknya. Ya, tapi mungkin beda ini ya. Karena kayak di Perindak kan udah bagus juga. Masalah izin kan dibantu sama dia. Oh, diizinkan. Nah, cuma aku tuh ada apresiasi sama Disperindak Kota Padang sebenarnya. Oh, ngapa Kak? Jadi tahun ini ya, aku tuh bolak-balik Padang kan mungkin sebulan tuh bisa 2 kali. 1-2 kali. Buat ngisi materi tentang Tokopedia gitu kan, tentang Facebook gitu kan. Itu ke UKM di sana. Oh. Bolak-balik jadinya. Jadi Butuh ACC enggak kamu, Kak? Sekarang baca Langsung, ngeplok ya. kan, ngeplok di Padang kan? Iya. Oke, itu ngomong ke ini iya. pemerintah. Nah, itu yang aku agak heran. Yang aku heran itu kan ngapo istilahnya tuh Di sini kadang ya? rutinian gitu. Rutinian. Di sini enggak ya? Beda. Jadi dari Nah, terus dari bola bale itu jadi kamu bingung juga kayak ngapo lah di sini enggak pula ya? ya mungkin beda program kali kan. Program, ya? Ya, jadi
Kalau aku lihat memang kalau programnya di Perindak Palembang, provinsi ya Sumatera Selatan ya, mungkin dia lebih ke event-event kayaknya. Ke event kayaknya. Ya, nah kalau yang di Padang itu lebih ke pemberian materi. Kamu ada nggak pengen apa aku kayaknya ada ide yang bagus untuk aku lancana ke untuk UMKM apa macam ada nggak? Kamu punya impian? Kamu kan sudah posisi kan sekarang kan bantu UMKM kuliner kan untuk memasar ke produk mereka kan. Iya betul. Nah, ada nggak kamu punya impian yang sampai sekarang ini belum terwujud menurut kamu? Ada. Apa kak? Kalau didengar dengan pemerintah, kan? Jadi ini sebenarnya kan pengalaman kemarin waktu kami diundang ke Alibaba ya. Oh, Alibaba itu? Iya, betul. Wow. Itu aku pernah kak, aku pengen tapi tidak sampai. Mudah-mudahan ke depan ya. Amin. Jadi kan kita ada 11 seller kemarin itu yang diundang ke Alibaba. Jadi itu disupport sama Lazada. Nah, waktu itu kita tuh ngelihat program UKM di pemerintah sana. Jadi mereka tuh kayak gini nih. Istilahnya kan masalah di negara berkembang itu kan urbanisasi. Betul nggak? Uang dari desa pasti berebut ke kota buat cari duit. Karena apa? Karena desa ada kata duit. Iya. Nah, dari lapangan pekerjaan itu. apa? Gitu. Iya. Paling bertani kata dia. Bertani, bercocok tanam itulah. Itulah kata dia kan. Nah, jadi menurut aku sih bagusnya nih program dari pemerintah di sana ya, di Cindo itu. Jadi dia tuh misalnya gini nih. Kita nih misalnya organ ilir ya, misalnya kan. Organ ilir tuh kita diminta Cino, kamu buat payung nih kata dia. Buat payung. Jadi di desa A itu disuruh untuk bikin yang besinya itu nah. Oh ya, cetak lah besinya ya, cetak besi. Yang di desa B cetak gagangnya. Ya, bisa gitu gak ya? Bisa, karena biar spesialisasi. Oh. Orang kan kalau misalnya bikin nyetak itu terus kan makin lama kan makin pinter kan? Iya. Makin pinter, makin cepet kan kerjanya kan? Iya benar kak. Nah jadi sama dia dikaituin. Oh pinter juga dia. Desa lain lagi itu untuk yang jahit kainnya, kayak gitu kan? Payung itu. Ya. Tuduhnya. Desa lain lagi itu untuk ngerangkai kain tadi, besi tadi, plastik tadi, gagangnya, misalnya itu kan? Nah kaget ini dikumpuli barang ini. Barangnya dikumpuli, dibawalah ke kota Yiwu namanya. Jadi Yiwu tuh luasnya kalau nggak salah 200 hektar tuh. Wow, luas banget memang, luasnya. Jadi kalau kita masuk ke Yiwu itu dari pintu depan kan, ujungnya kejauhan lagi, ujungnya, saking luasnya gitu kan. Nah, jadi Yiwu itu ada 5 distrik. Satu distrik itu ada beberapa kategori gitu kan. Misalnya kategori rambut, kategori alat kantor, kategori elektronik, ada kayak itu kan. Nah, jadi barang dari desa tadi itu dibawa ke kota Yiwu. Nah, kemudian pemerintah dia ini Cino tadi ya, dia ngundang uang-uang yang sekiranya pedagang itu buat datang ke kota Yiwu tadi. Dibawa event namanya Yiwu Fair kata dia. Yiwu Fair kan. Banyak lah, ada Canton Fair juga di sana kan. Ada Canton Fair, ada Yiwu Fair, banyak lah macam. Nah, ini aku contoh Chandri misalnya kan. Chandri dapat undangan tadi ya. Iya. Nah, Chandri mau istilahnya ya dalam bentuk undangan tadi ya. Chandri mau kalau Chandri ke kota Cina nanti akan kami beri uang saku sebesar 5 juta rupiah. Misalnya ngomong kayak gitu kan. Ya, kita itu Chandri kan ongkos balik pergi 3 juta. Nginep anggaplah 1 juta. 5 hari. Murah kok sana nginepnya. Nginepnya murah ya? Iya, sama kayak gitu. Dalam mahalnya kan. Jadi 4 juta ya, masih untung ini kan, masih untung 1 juta ya. Iya, masih ada sesuatu. Hitung-hitung meja jalan ke Chandri. Betul lah. Awalnya kayak gitu mungkin ya. Iya, benar-benar. Nah, atau memang kita pedagangnya nih. Pedagangnya memang cari barang sana kan. Tapi iseng nih, bukan kan belum tahu barang apa kan. Tapi Kak, masih kok Kak, ya namanya kan kalau kita ke luar negeri ya, anggap ini kan luar negeri kan. Iya. Bahasa itu cak mana kamu Kak? Iya, betul. Apa cak mana Kak? Kalau zaman sekarang, masalah bahasa itu mudah-mudahnya. Apa Kak? Kan ada Google Translate.
kita ngomong, kita saudara sama dia kan ada suaranya, Oh. Udah. Jadi gampang, itu ya? gampang. Jadi teknologi sekarang tuh udah canggih nih, udah mendukung kan masalah itu. Tapi pas dia ngomong kita tahu nggak apa yang dia ngomong? Oh, udah rekam kan, gitu. kita rekam di dia, kemudian kita lepas kan terdengar di kita. Jadi di Jakarta Gunung lagi yang tour guide itu katanya ya? Masih. Masih ya? Karena kalau mau nawar, mau murah pakai tour guide. Oh. Karena kalau kita ngomong langsung tuh harganya beda, lebih murah biasanya. Oh iya, lebih murah ya. Nah, terus Bego apa lah. juga udah kamu tuh ujung-ujungnya tetus untuk beli ujungnya, borong. Iya, istilahnya tadi kan Chandri tadi ya, kita balik. Chandri tadi berangkatlah ke Cino, betul ya? Berangkat ke Cino, nyampelah ke Cino. Nginep, besoknya ke Yiwu Fair tadi. Di Yiwu Fair sama pemerintah tadi dikasih uang saku nian, tapi dalam bentuk yuan. Potong Cina nih. Chandri mulai mikir kan, kira-kira kalau aku bawa yuan balik ke Indonesia cuma bayar nih, untuk belanja apa yuan? Iya. Tidak, Chandri mikir kan. Jadi daripada Chandri bawa balik, Chandri kadang-kadang kan belanja tadi kan. Nah, belanja apa? Payung siko misalnya kan. Cangkir siko, ini siko, botol siko, atau dua lah gitu kan. Iseng awalnya kan. Sudah, Chandri beli, Chandri bawa balik ke Indonesia. Nah, sampai Indonesia, Chandri buka nih kan oleh-oleh tadi, tadi kan. Pajang toko misalnya kan, atau sekedar bawa kantong lah misalnya kan. Iseng-iseng lah. Iseng-iseng lah kan. Ini kok, Chan, bagus juga nih Chan. Berapa harganya? Misalnya itu kan. Barang itu tuh murah emang. Murah-murah ya. Iya. Menggoda ya. Ini apa tuh? 20.000 lah kalau Chandri misalnya kan. Padahal modal cuma 5.000 nih. Udah ya kan. Nah, jadi yang awalnya Chandri tadi cuman belanja tuh bawa oleh-oleh bae niatnya awal. Dijenguknya modal 5.000, jual 20.000. 4 kali lipat. Akhirnya apa? Chandri jadi importir. Betul enggak? Barang-barang UKM tadi terseraplah ke importir kayak Chandri tadi. Orang kayak Chandri ini ada di seluruh dunia, bayangin. Iya kan? Diundang kan tadi kan? Betul enggak? Hebat artinya mereka tuh ya. Luar biasa, hebat. Bayangin nih hebatnya dia. Jadi ya dagang Cino emang luar biasa ya. Kita mesti belajar ya dia kan. Itulah makanya ada pepatah kan belajarlah ilmu sampai ke Cina. Betul kan itu. Itu memang luar biasa. Mereka udah punya plan sampai tahun 2025 kakek minimal kami sudah punya apa kayak gitu nah. Kalau Alibaba salah kalau sebelum pandemi ya. Hampir berapa triliun dia ya. Kuartal juga aku masalah itunya. Per hari dia tuh. Per hari itu boleh lah salah tuh. Ya, tapi yang kita ambil kan idenya tadi ya luar biasa ya. Jadi istilahnya itu akhirnya dengan dia cara tadi dia ngundang importir tadi akhirnya kan uang Indonesia tadi kerja galau Chan bikin gagang bikin besinya pokoknya seperangkat dia tuh untuk itulah tapi dia tidak bisa dengan dia ya betul. Nah itu desa tadi ya desa di Ogalilir kan agak di Oki lain lagi yang suruhnya lain lagi bukan payung mungkin dibuatnya bikin HP mungkin kayak gitu agak misalnya di Sekayu bikin apa lagi dibuatnya. Jadi ada galau di Yiwu tadi. Itu luar biasanya dia. Jadi saat itu uang yang sekarang itu nak nyari gawe enggak usah lagi harus ke kota. Di desa pun ada. Itu. Bahan baku support. Istilah itu dia tuh manfaatnya nih kayak. Betul. Jadi luar biasa. Kemudian kan kita kan takut juga nih kalau misalnya banyak payung misalnya di Yiwu tadi kan laku kan. Nah sekarang ada importir tadi yang undang Chandri tadi. Betul kan? Jadi jangan galau. Akhirnya habis. Barang situ muter maksud itu. Iya benar. Nah itu luar biasa. Nah itu kepengen sih aku tadi kepengennya itu bisa dijalankan di kota Indonesia ini. Itu yang kita pengen. Jadi kan di kota apa tadi misalnya kan di daerah mana kota A, kota B ya benar. Iya bikin apa agak serap lah entah di Palembang, entah di Jakarta gitu kan. Nah, kemudian kayak undang importer dari luar. Karena kalau sekedar event sih menurut aku dewek itu kan cuma sekali lewat. Itu event 5 hari habis barang-barangnya. Tapi kan kadang-kadang ada ulang. Terus juga mereka juga kadang ini juga tidak ingat nama mereknya juga kadang. Misalnya contohnya bukan promosi ya. Kayak mie ayam Merdeka. Ya kan. Wong tahunya makan mie ayam tapi tidak tahu namanya ini mie ayam enak Tapi apa yang namanya Betul. Nah, kadang-kadang bingung.
pas jalan-jalan, nah ini dia katanya. Oh, melesok kok katanya sini katanya. Nah, kadang-kadang kayak itu ketemu aku kadang. Betul. Aku juga sering juga ikut-ikut yang event-event kayak itu kan untuk Mia Ayam Merdeka juga kan. Oh, bukan promosi ya, bukan promosi. Jangan kamu galak beli, ya kamu tagihan. Kadang-kadang mereka tuh bingung Kak. Mereka tuh kadang apa namanya? Padahal lah kejinguan besarnya tulisan tuh Mia Ayam Merdeka kadang-kadang. Iya, nah kadang-kadang disitulah Kak. Ya benar kata kamu, event tuh kadang-kadang cuman menang sesaat dia, lewat-lewat baik kadang-kadang. Ya kita juga rasa jauh-jauh lah, kita baik kalau jalan-jalan dengan rumah kan, anak-anak kan ke event-event itu kadang apa ya? Ini, apa nih? Bingung gitu, masanya nggak nyari kan? Tapi kalau kayak kata-kata jadi itu ngomong kita memang kita memperkuat satu desa, si A, si B, si C, misalnya apa, desa apa misalnya kan, itu mungkin bisa tuh Kak, itu bagus itu memang sih. Nah, terus sebenarnya udah jalan kemarin tuh Jan. Malah ya kakak tuh waktu itu dapat kesempatan dari kantor pos kan. Oh, kantor pos. Ya, mereka punya space yang bisa nampung punya UKM. Nah, cuman pada waktu kita pelaksanaan, kadang kakak juga tidak terlalu paham juga dengan UKM ya. Dia kalau apa nih, tidak pahamnya. Memang kita menggandeng beberapa ketua UKM buat gabung memang kan. Tapi ketika jalan masuk ke pop tadi pop. Apa itu pop itu Kak? Pos oleh-oleh Palembang. Oh ya. Sengaja pakai nama pos oleh-oleh, maksudnya jangan terlalu terkesan UKM. Jadi maksudnya kita memang menjaring wisatawan. Nah, yang tadi cantik kan tadi turis tuh. Nah, ini pelancong lah yang kita undang kan. Misalnya kan adalah wisatawan dari Surabaya nih. Dia awalnya beli gula merah lah dari yang pop tadi ya. Nah, akhirnya dia rutin beli. Oh enak gula merahnya lain daripada yang lain. Akhirnya kan rutin begitu. Nah itu kita harapi. Itu masih di arah Palembang tapi Kak? Yang mana tuh? Yang pop tadi masih di arah Palembang bukannya? Merdeka. Kantor pos Merdeka. Iya bukan masalah itu masih di wilayah Palembang kan? Betul. Tapi kan, istilah itu kan kalau misalnya wong Surabaya pengen nak beli gula merah asli wong Palembang, enggak artinya di Surabaya artinya kan? Memang khusus di Palembang nih ya. Jadi kemarin harapan kita tuh nyoba dulu di Palembang baru lagi keluar. Betul. Oh. Dia mengunjung dari kan oleh-oleh nih, kalau oleh luar kan. Maka tadi kita bukan pakai nama sentra UKM bukan. Kita bilang pos oleh-oleh. Jadi biar mindset itu waktu bawa itu oleh-oleh. Iya, benar. Nah, jadi dia cari oleh-oleh, dia masuk, ternyata ada tanjak di sini misalnya. Oh, di sini ada gula merah. Kan? Ada peluang mungkin ada peluang bisnis untuk mereka juga. Nah, dibawanya ke sana dicoba, gula merahnya beda. Tidak sama dengan gula merah di kota lain. Nah, akhirnya dia nelfon kita, misalnya kan, Pak, gula merah tadi tuh beli di mana? Kita hubungi dengan ini ya. Yang distributornya tadi. Ya, tapi sih kalau di Cino itu tidak. Kita tidak ada sampai ke distributor. produsen. Oh, produsennya. Tetap penjual itulah yang jual. Oh. Hubungan dengan penjual itu. Artinya dengan pos tadi ya, pop tadi ya langsung. Iya, pop tadi. Jadi kan kita ngambil untung lah berapa kayak gitu kan. Jadi itu sempat berjalan berapa lama tuh, Kak? 8 bulan deh. 8 bulan ya? Iya, karena ternyata kita kan kemarin nargeti 100 UKM ya, targetin. Pada waktu pelaksanaan mendekati hari H, kita sounding ke ketua-ketua UKM yang tergabung cuma 36. Dari 100 tadi kan? Dari 100. Wow. Harapan kita 100 kan, 1 UKM. Karena spesinya besar, Nah, kita kan udah planning nih. Kalau 1 UKM, kita mau foto. Janjian sama tukang foto kan? Iya. Nah, tukang foto juga nggak mau kalau dari situ kata dia. Oh. Biar sekalian, maksudnya kan? Biar banyak sekalian bagus. Betul, karena cost-nya kan kita kan mau budget juga kan, yang murah kan. Jadi dia sekali bikin set studio langsung foto banyak kan. Nah, ternyata nggak nyampe. Nah, akhirnya kan kita nungguin nih, kapan nih mau sampai 100 nih gitu kan. Nah, kebetulan ya tadi ya maksudnya bergerak terlalu lambat. Terus saya lihat juga variasinya itu kurang beragam. Atau mungkin ini Kak, sampul mereka itu kan mungkin dari uang 36 itu kan uang beda-beda kali ya. Tapi kalau misalnya mungkin buat kesikut sampul mungkin betul, itu mungkin bagus. Bagus maksudnya. Jadi kayak tadi kita bilang payung tadi, itu nggak ada merek, sama semua payungnya. Iya, itulah makanya tuh. Jadi makanya sampul itu kan juga budget pasti daya tarik juga kan katanya. Itu tidak kamu terap Kak? Kemarin Kak? Apa agak susah?
susah karena kan kita bukannya ngomongin produsen kan, jadi selain itu kan bukan yang dari pemerintah kan. Setiap UKM punya brand sendiri kan, dan semua mereka mau tampil, betul kan? Nah di sini bedanya, jadi culture-nya memang beda sudah. Itulah hambatan aku juga Chan kemarin itu. Jadi pembelajaran kamu juga kayak? Ya, jadi ternyata yang kita pikir bagus deh, belum tentu. Iya, beda budaya, ini beda juga hasilnya kan ya. Tapi aku rasa Kak, ini juga Kak, aku kemungkinan juga kan kayak yang di yang di Cina tuh ya. Mungkin kalau di Cina tuh kan bisa sampai sama-sama. A few moments later. Nah, menurut aku kayak di Cina tadi kan dia bisa menerap ke hal kayak itu Kak. Iya. Apakah itu harus ada disiplin apa cak mana Kak itu Kak? Kok bisa mereka tuh kompak kayak itu nah? Kayak mungkin juga ya. Karena kan istilahnya komunis ya, paham gitu kan. Jadi kan istilahnya kalau presiden ngomong A harus diikutin gitu kan. Mungkin juga itu juga sih mungkin. Tapi ya kalau bagus deh nggak beda gitu istilahnya kan. Iya sih aku tuh kalau memang sistem dari Cina memang cek itu kayak bagus, bisa kompak kayak itu, luar biasa Indonesia. Ya. Saya juga ada paham politik ya. Jadi saya juga udah paham apa itu demokratis, apa itu komunis. Maksudnya kan tadi kan kok kata nurut gitu ya. Itu nah, ya itu juga kurang ini juga apa culture-nya memang kayak gitu kan, budayanya kan. Benar. Nah, tapi istilahnya masalah mereka yang tadi urbanisasi itu berkurang. Tidak pernah kamu tanya Kak dengan manajemen Alibaba cara solusinya cak mano kalau ketemu dengan masalah cak ini? Untuk di Indonesia maksudnya? Oh itu pasti ada kesempatan. Oh, ada kesempatan lagi Kak? Iya, kemarin waktunya pendek ya, kami waktu di Alibaba cuma 5 hari dikasih waktu kan. 5 hari kok? 5 hari. Artinya sehari dibayar 1 juta sih kamu? Kayaknya panjang gitu ya, 5 hari. Padahal waktunya schedule-nya padatnya benar gitu kan. Jadi kan memang jam 8 kita ke kampusnya kayak gitu kan. Dikenali sama struktur organisasinya lah ya. Gitu kan. Terus nanti ada dosen dia juga lecture-nya. Temu dengan ini ya Kak? Temu dengan yang ownernya ada Kak? Jack Ma enggak? Hah? Jack Ma itu kami nggak ketemu, tapi waktu di bandara sempat pesan sama dia. Jadi kami di belakang, dia di depan. Dia pakai pengawal kan. Iyalah pasti. Di KLI gitu Kak? Ya, kami tinggi ya dia. Nggak ketemu sama Jack Ma. Tapi ada motivasi dari Jack Ma ke kalian Kak waktu kesana? Nggak ketemu bener, emang nggak ketemu. Udah dari video apa dari dekat ya Kak? Ada. Jadi kemarin itu kan ketemu sama staffnya lah ya? Saya lupa ya namanya. Nah, langsung bahas tentang ini. Cara-cara wirausahanya ya? Nah kalau yang ini dia ini apa? Dia kenalin tentang Alibaba kalau yang dosen perempuan ini ya. Nah kemudian ada dosen laki itu dia terangin tentang apa visi-misinya Alibaba. Jadi pakai bahasa Cina nggak? Cina pakai. Kami pakai translator. Oh ada translatornya. Kira aku kamu pakai HP lagi kamu nggak? Taman. Kamu kan habis itu kan tanganlah kesemutan kan. Nggak tahu apa isi ceritanya kan iya. Pendengarnya mau lagi udah ngoceh lagi kan. Ada ya. Ya, kebetulan ada translator sih. Translatornya jadi lebih mempermudah kamu untuk memahaminya mereka ya. Jadi dosennya ngomong, ya kami langsung denger bahasa Indonesia. Langsung pakai handset kayak gitu ya? Ya, ada kasih. Lah, teknologi lah Alibaba luar biasa Kak. Nah dari situ Kak sudah kamu coba pop itu akhirnya selang 8 bulan, bertahan 8 bulan. Itulah impian kamu kayak mana caranya bakal pengen juga kayak itu juga kayak Alibaba ke depannya ya. Ya kita belajar ya. Yang kemarin itu kan kita kan bukan tempat dewek ya. Ya berarti kan tempat itu punya kantor pos gitu. Iya, pemerintah lah. Iya. Kita dewek malu kan, maksudnya numpang terus tapi tidak bisa menghasilkan buat kantor posnya gitu kan. Nah, yang lihat ini tetap ada, cuman mungkin kita lebih pelajari dulu sih karakter produknya kan itu apa karena kita pengen untuk kita kalau misalnya ada kesempatan buka lagi ya, itu kita kepengennya produk itu lebih variasi. Jadi misalnya ada yang bikin apa ya tikar, nah kayak gitu Chan. Jangan semuanya makanan semua. Karena kemarin Indonesia makanan memang. Itu yang susah jadi jualnya gitu. Kadang-kadang juga Kak makanan kayak di Palembang ini kadang-kadang makanan yang di luar ya kadang dibawanya Kak. Contohnya kayak keripik pisang. Padahal bukan di Palembang. Palembang ini kan ceritanya santan. Iya kan? Santunan kan? Kolesterol lah.
kadang-kadang mereka tuh mikirnya yang lain nih kadang-kadang. Jadi ciri khas Palembang tuh hampir lama-lama Hilang. tenggelam ya. Kayak geto kan Jawa kan, jadinya makanan kita ya kan. Jadi kadang-kadang aneh jadi rancu. Wong Surabaya kok geto ada di Palembang katanya kan. Biasanya pempek, celimpungan, apa kan laksa. Nah, cak mana cara mereka tuh buat yang kayak instannya kan apa kan? Ya, betul. Aku juga sempat juga aku terpikir kayak ini Kak, kayak ini aku juga bukan promosi mie ayam mereka aku. Jadi pengen juga kan, iya 2 kali ya. Jadi aku tuh pengen masuk ke Indomaret, kadang-kadang Indomaret apa Alfamart kan. Tapi kapan-kapan ada Indosan gitu ya, Indomaret Alfamart. Gara-gara disebut tuh tadi kan. Nah, masuk ke produk-produk itu. Ternyata pas aku cari-cari tahu kayak tempat lain momo yang lain lumayan besar juga Kak, banyak yang masuk ini. Agak ngeri juga jadi kayak mana mungkin suatu saat mungkin ada sosok kayak Adi juga mungkin yang mempunyai inspirasi yang untuk yang buat kayak itu ya mudah-mudahan terjalan gitu nah masa aku tuh kan hal yang kayak itu jadi mempermudah UMKM Palembang itu untuk berkembang lagi katanya dan juga kadang-kadang pembiayaan Kak kadang-kadang juga pembiayaan kan juga jadi tersentuh mereka pemodalan mereka kan itu ada nggak kira-kira dari pemerintah Kak? Tapi kalau pembiayaan sih jarang-jarang nggak juga ya kur itu udah bagus kur ya? itu kan rendah banget bunganya rendah ya iya cuman emang istilahnya itu kayak mana ya kita tuh kayak gini karakter kita ya masih yang udah ikutan misalnya nih aku lihat Chandri kan BM-nya laris nih. Iya. Akunya ikut jualan iya. juga. Oh, nah, itu. Kopi paste. Iya. Nah, jadi kan yang diharapkan tuh ya pasti kan kalau kita pinjam duit kan pastiin bisa balikin duitnya kan. Tidak. Nah, kalau misalnya tadi ngopi paste buat uang kan ibarat kayak gini ya. Pasar M Chandri ini ada 100 orang nih. Nah, udah sedang ke M Chandri nih, ya. Kita buka juga mie ayam. Ya paling kita dapat market 20. Iya. Betul dah? Betulnya. Nah, kayak gitu kan. Jadi mendingan kita cari yang baru lah. Yang kira-kira apa sih kebutuhan masyarakat. Nah, kita bikin yang itu Chan. Nah, Kak, ini kan pengalaman wirausaha kamu kan hampir segudang aku juga Kak ya. Gitu cerita. Kayak gini kan. Iya. Nah, Kak, ada enggak Kak tip apa trik bila saat kita ini kan kamu kan pernah jatuh bangun kan bangun usaha. Cak mana caranya ngakali mental kita nih yang kadang-kadang rapuh. Bingung dari luar aja, gagana wong ini tadinya rapuh dia. Nah, apa tuh Kak trik yang kira-kira yang buat kamu kuat sampai sekarang ini Kak? Jadi ada nih, termasuk diri saya sendiri ya. Jadi kan waktu saya buka bimbel doping kan dia ngomong, cak mana ya bisa bersaing dengan yang dari luar Palembang. Iya. Biasa kan. Nah, tapi tadi balik kita sebagai yang pemilik usaha tadi, walaupun kita dianggap uang kecil ya, kita harus bisa berusaha semaksimal mungkin supaya kita tuh besar seolah-olah. Ada kumpulan dari kecil itu gitu. Nah, jadi kayak gini nih, kayak bimbel tadi ya. Kami kan bimbel kecil nih, yang kontraknya satu pintu doang kayak gitu kan, bukannya kayak bimbel lain sampai 2 pintu, 3 pintu kayak gitu kan. Jadi sering tuh waktu saya masuk kelas kan, masuk dijibatnya ngomong-ngomong admin ya. Dek, kok kelasnya kecil banget ya katanya. Iya. Nah, kadang admin kan ciut denger kayak gitu ya. Soalnya kawan dengan bimbel lain kayak gitu kan. Kalau aku bilang kayak gini sama dia, kalau dibilang kecil kayak gitu, bilang kayak gini, Pak, memang itu bukan kami Pak. Kami tidak mau terima siswa banyak. Buat apa oleh siswanya ada 40 Pak? Cukup siswanya 10 Pak sekelas itu. Yang penting hasilnya maksimal. Apa bayar ke siswanya ada itu. Nah tadi kan, padahal mukanya kecil tadi ya, kalah dengan yang besar lah, wah gitu kan. Iya. Yang hampir tapi berapa? Kita bisa buat yang kecil tadi itu keunggulan kita malah. Maksimal ke, maksimal ke. Kita ngomongnya itu keunggulan Pak, bukannya kelemahan. Apa bayar ke? Kalau Bapak digabung dengan Pak Puli kok uang. Sama bahaya Pak kayak sekolah. Iya. Beda. Terus lagi ada bimbel ya, Terus lagi les Pak gitu. Nah, kita memang maksimal 10 Pak cuma. Artinya ngebesar hati artinya kayak. Betul. Nah, uang kan jadi mikir kan si calon tadi ya, calon siswa tadi kan. Oh iya juga ngapain dan aku harus les di tempat yang rame-rame.
aku pengen cek dulu lah pastilah kan gitu. Iya, benar-benar. Atau pembeda lah, itu pembeda kita dengan bener-bener yang lain. Lain. Ada yang sampai 20-an kita cuma 10. Yang unik padahal memang ruangan gitu memang kecil. Memang produknya segitu. Tapi bimbel kecil kan. Kayak gitu kan. Tapi kita memang membesarkan hati tadi kan. Memang membesarkan hati itu kayak mana guys? Istilah tuh biar kita tuh termotivasi juga ya, Dak. Jadi betul. Nah, Kak, kamu kan enggak mungkin kita pintar enggak ada guru. Ya kan? Nah, siapa Kak mentor pertama kali kamu yang buat kamu kayak ini Kak? Pasti ada kan, enggak mungkin tidak kan? Nah, apa siapa Kak? Aku penasaran sumpah. Ini dari dulu sampai sekarang belum dijawab dan Kak Yadi ini. Yang mana Kak? Apa ya? Ini ketawa-tawa ini pasti ada cerita lucu nih. Apa cerita lucu ini? Ini mentor pertama nih ya? Iya, mentor pertama kali Bukan nih. yang paling saya suka berarti ya? Bukan, yang mentor pertama nih Kak. Iya, iya. Jadi ini buat yang sekolahnya di SD Marayu, Oh, saya Merayu. angkatan 90-an gitu ya. Mungkin kenal dengan mentor ini nih. Di mentor aku. Mentor pertama nih. Siapa? Itu ada bibi yang jualan jajanan di situ. Itu namanya Bitema. Bitema. Ya, itu kalau yang kawan-kawan yang sekolah di Merayu ya, pasti kenal dengan Bitema. Jadi Bitema ini jualan nih. Jualan apa Kak? Makanan-makanan kecil itu. Jadi ada pempek gitu kan. Ada kue-kue gitu. Oh, lengkap makanan memang. Ya, makanan kecil-kecil lah, jajanan gitu kan. Ada soya gitu kan. Nah, jadi ceritanya sama kayak sekarang lah ya, BBM lagi naik gitu. Jadi waktu itu kondisinya adalah harga-harga barang tuh lagi naik galau. Gitu kan. Nah, ya harga barang naik kan jajan untuk naik. Pasti ya kan. Mungkin kaget naiknya kan. Iya. Jadi dulu kan kalau dari Sambung Tua kan Rp1 saya dulu tuh. Iya, iya. Jadi di jajan itu cuma Rp1 lah, cuma cukup buat makan Makan atau be. minum gitu kan. Kadang juga Rp20 kayak gitu. Nah, jadi waktu harga barang naik ini kan ya Bitema tadi kan tidak mungkin dia naik ke barang istilahnya kan. Pasti dia naik ke Naik juga, jual bener. dia kan. Karena kan rugi kan dia. Rugi lah pasti, Naik, iya. kan. Nah, jadi kejadian saya ini nih. Ini pada pamul nih bagi saya ya. Waktu itu belajar untuk bisnis atau jualan ya. Jadi waktu itu dia naik ke harga jajanan dari yang Rp100 naik ke Rp50. Kali lipat. Langsung 2 kali lipat ya, Ya, langsung. benar. Nah, kita kan jajan ini kan tadi tidak murid banyak nih, SD kan? Iya. Iya, jadi hari pertama juga naik itu kan nggak jadi beli akhirnya kan? Iya. Di teman juga nengok sepi jadi kan barang jajanan dia jualan dia. Hari kedua ngomong sama teman kan, Bi, aku nih pengen jajan Bi kan? Tapi ada duit, ada selawe cuman. Tambah tadi. Jadi ngomong kayak itu sama teman tadi. Iya, itu. Teman tadi hebat pula, nanti aku bilang mentor aku pertama kali. Jadi dia kan nolak. Udah nolak enggak? Iya. Tidak marah apa tidak? Bukan marah. Oh, kalau dia bahan baku naik ini. Iya, tidak. Ini pintar teman kan. Oh, bisa deh, bisa. Jadi di bagnya tadi kan mempet tadi. Enggak dua. Bukan suka pakai dua. Ini belah duanya ini ya. Jadi kalau nggak bisa bisa separuh. Jadi ini teman. Jadi bagi aku sih itu mentor aku yang pertama kali kan. Jadi bisnis itu dinamis ya, gitu kan. Jadi kita ada masalah tentang pandemi, ada masalah apa, ya kita harus bisa nyikapinya. Bahan baku naik, ya kita harus bisa nyikapinya. Bagi aku sih itu. Jadi sebisa kita mungkin untuk jualan tetap laku kayak gitu. Itu sih yang aku. Itu jadi aku seneng dengan teman tuh. Itu udah kata tempat lain ya. Cuma di Merayu. Iya. Jadi budak-budak Merayu ya. Kalau temu ada Mas. Tapi kayaknya sudah masih enggak? Kayaknya enggak lagi deh. Enggak lagi ya. Soalnya kita SD dulu dia sudah tuanya sih. Sudah tuanya. 60-an kali. Wow. Yalah FTHB untuk beliau Kak ya. Nah Kak, ini kan kata kamu kan bukan mentor yang disukai. Nah, mentor disukai siapa Kak? Aku senangnya marketing sebenarnya. Jadi kalau mentor yang senang itu Pak Hermawan. Pak Hermawan. Ya. Itu apa tuh Kak? Marketingnya. Marketing ya? Ya, yang bukunya paling seneng tuh yang marketing mix itu. Marketing? Marketing mix. Marketing mix. Oh, itu jadi mencampur ke artinya ya? Ya, jadi ada banyak tahapan marketing. Jadi kita tuh ya kan soal kayak inilah. Ambil kesimpulan itu kan kita tuh kalau punya produk kan tidak mungkin bisa unggul segala-galanya kan? Iya. Bisa ambil pempek. Tidak mungkin lah kita ikan tenggiri harganya murah, mungkin enggak? Iya. Ya bahan baku yang mahal kan? Nah, jadi kita tuh tidak perlu kalau punya produk yang unggul segala-galanya. Jadi? Cukup siko atau 2 bay. Hmm. Nah, unggul di mana unggulnya?
Bisa jadi unggulnya di produknya. Tadi pempeknya pempek ikan tenggiri. Terigu paling bagus. Yang bikin wong yang ahlian. Jadi harganya mahal, enggak apa-apa. Karena kelemahan ya. Tapi dia unggul di produknya. Bisa jadi dia kenal dengan supplier pempek ikan. Kenal dengan supplier gendum. Jadi dia bisa bikin pempek dengan harga yang paling murah misalnya. Berarti unggulnya di harga. Jadi yang tadi unggulnya di produk, ini unggulnya di harga. Bisa jadi unggulnya di marketing. Pempeknya mahal, tapi marketingnya hebatnya. Endorse siapa? Artis, endorse kawan Paris, misalnya food vlogger, food vlogger. Bisa jadi, tidak mungkin harganya murah, harganya pasti mahal. Tapi balik modalnya gitu nah. Tidak, itu kan di marketing kemungkinan. Memang kamu hobi memang marketing ya dari dulu. Seneng. Karena dunia itu kan marketing itu bukan dunia pasti ya. Bisa jadi kita unggul di lokasi, bisa jadi. Misalnya ternyata kan kalau di Palembang banyak jual pempek. Iya. Nah, kalau di Jakarta sedikit jual pempek. Iya. Nah, uang dari pempek kata lain. Selain di Pak Kito misalnya. Kalau tadi kita jual di Jakarta, itu misalnya. Iya. Nah, itu satu berarti kita unggul di lokasi. Nah, jadi istilahnya kalau kita nak usaha, apalagi dapat pinjaman tadi ya, kita pastikan dulu kita punya keunggulan. Terserah, entah itu di produknya, entah itu di harga, entah itu di pemasarannya, entah itu di lokasinya. Ya. Kasih kok baik, tidak harus semuanya. Tidak harus, lokasi bagus, yang ini lemah, harga murah, itu possible kayaknya, mustahil. Nah, cukup kita punya berapa kok baik, sudah segmentasi pasar. Positioning. Aku nih pempek mahal, berarti targetnya kelas atas, kan? Kalau pempek murah kelas bawah kan? Ya tidak mungkin pula uang yang misalnya kelas bawah sanggup beli ikan tenggiri misalnya kan? Nah itu jangan salah. Kan? Oh jadi disitulah yang kamu senangnya karena marketing itu possible tadi ya, apapun bisa dinamis, bisa kamu obrak-abrik lah ya. Betul, apalagi sekarang kan zamannya online kan, itu benar-benar luar biasa. Istilahnya itu perubahannya itu menurut aku buku pun tidak bisa diikutin gitu dah. Iya, benar. Rasanya belum ada deh buku yang benar-benar tentang marketing online gitu. Iya sih memang enggak. Oleh pakar ya sih. Yang benar-benar pakar benar. Biasanya itulah Kak, ilmu itu kan mahal. Kadang-kadang tuh uang tuh ada ilmu tapi tidak kalah berbagi gitu nah. Nah itu yang sulit. Semakin kita banyak ke ilmu yang dibagi, ya semakin juga rezeki tadi kan, amal rezeki itu pasti melimpah untuk kita gitu. Selain rezeki sih pengingat. Iya. Kita dewek kan kadang kita lupa juga kata. Bener Kak. Soalnya kan kita ini. Nah, begitu ketemu kan kita ingat lagi. Iya. Kadang Kak juga kalau misalnya disuruh ngisi materi, ya buka buku lagi juga Kak. Oh, Kakak sekarang juga ngisi materi juga kayak tadi ya? Sering, tapi kebanyakannya memang yang tentang marketplace ya, kayak marketplace. Iya, apa ada. Kayak itu. Jadi kalau misalnya ada dulur-dulur Chandri pengen ngobrol dan kamu tentang marketplace atau usaha yang lain, bisa dihubungi di mana Kak? Apa di IG? Apa di Facebook? Mungkin boleh sih, nanti saya buka di IG ada kan ya? Ya? Oke, siap. Tapi kalau misalnya belum dijawab, mohon maklum dulu ya, jangan marah-marah gitu ya. Takutnya dikesan sombong atau gimana gitu kan. Soalnya Kak, kalau sekarang ini aku udah galak lagi Kak, nunjuk nomor HP Kak. Soalnya banyak wong yang tuh PHP we kadang-kadang. Iya, jadi lemah IG we. Kadang mereka ngirim dulu pesan. Nah, IG apa Kak IG-nya Kak? IG-nya apa namanya Kak? IG Yadi Priyadi. Priyadi. Nah, jadi kalian ini be. Oh, juga kalian kalau nak sawer tuh. Sini ada linknya bawah tuh sawer. Sawer ya, jangan ada 10.000 cuma murah. Iya, pakai rekening ada sawernya tuh. Nah, Kak, banyak kan yang kamu jalan itu wirausaha Kak ya. Nah, ini di luar dari wirausaha, kira-kira ada enggak siko apa impian kamu yang belum terwujud? Apa entah itu orang tua, entah itu istri kamu, entah itu anak kamu yang sampai sekarang belum terwujud dan bakal kamu nak wujud ke gitu. Ada enggak? Ini sebenarnya aku tidak kayak itu juga Pak. Jadi bukan yang punya mimpi kayak mana tidak kate. Aku tuh waktu misalnya tuh ikuti harus. Kayak duit gitu kan. Nah, misalnya ada rezeki nih. Pengen ini, baru bercanda ke baca. Oh iya. Bukan yang tadi bermimpi dulu. Aku pengen beli rumah harga 5 miliar gitu misalnya kan. Aku berusaha ngejarnya. Nah, itu aku tidak itu kan. Oh. Aku malah waktu itu ngalir be. Ada duit. Kadang-kadang ada wong yang berpikir kayak itu Kak.
aku nak ini aku nak ini dulu kan ini kan karena udah ngayal duluan kan. Ya itu makanya mungkin beda-beda ya. Iya. Ada juga kan mentor kayak gitu kan. Kalau itu tuh tinggi lah segini-gini ya. Ya mungkin bisa cocok di gua sih dengan uang kan. Iya. Nah, tapi kalau aku dewek terus terang aku udah pernah yang kayak itu kan. Udah pernah yang gipi-gipi agak punya mobil apa? Lamborghini, nah itu udah pernah. Iya. Tapi ada di rumah, Ge. Udah kan? Amin. Amin. Ya, pokoknya yang penting Jalani, Bay. usaha, Iya. jalani kan, bermanfaat buat banyak kan. Misalnya ada rezeki untuk beli-beli itu ya alhamdulillah itu baik sih. Ada nggak Kak? Yang Sekarang penting yang kerjanya. abis ini nak usaha apa lagi Kak kira-kira Kak? Sekarang belum ada sih, karena memang lagi asik usaha yang inilah yang lagi senang-senang nian. Memang lagi ya hobi juga sekarang Ya, ya, betul. untuk ngolak-ngolak gitu. Tapi Tapi saat aku hobi sih sebenarnya. hobi jadi membawa duit ya. Jangan kayak wong kata wong Palembang itu kan katanya apa? Banyak gawe katanya enggak pada nganggur padahal. Ada gawe, aduh gawe itu katanya. Pada nganggur pada di rumah ngopi-ngopi ngokok dia. Wah, kok ngajar Kak. Oke, Lor, mungkin Kak itu baik Kak ya. Kayaknya udah kukulek-kulek galau. Wirausaha kamu. Nah, jadi sampai sini dulu Lur. Dan hujan juga, berisik juga jadi tidak mungkin kamu tidak denger. Kayak di juga nak balik, agak piring terbang di rumahnya agak kacau. Manalah laki aku tidak balik-balik lah jam berapa katanya kan. Nah, jadi sampai sini terima kasih Kak Yadi sudah datang ke channel kita Malu Masa Lalu. Semoga Kak Yadi diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Bagi kalian para channel santri yang penasaran dengan Kak Yadi, langsung baik ya. Hashtag Yadi_Priyadi Kak ya. Nah, di hashtag di Instagramnya boleh kan kita tanya. Yang tanya yang kotor-kotor ya, yang positif baik. Nah, ingat ya. Jangan lupa juga kalian subscribe, like dan komen channel ini dan bagi ke seluruh kalian kawan-kawan kalian biar pengalaman Kak Yadi jadi pengalaman kita juga Lur. Oke Lur, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu masa lalu.